Untuk Anggi dulu ya. Revisi untuk yang terakhir. Judulnya adalah formulasi dan evaluasi ekstrakurikuler pada seminar wajib pada sidang. Oke. Ini dicek lagi ya ukuran hurufnya berapa ini? 11 ini berapa? 12 ya. 11 atau 12 itu ya. Saya merahkan dulu. Karena beda sama ini. Nih fotonya belum ada? Belum foto. Oh, udah dua ya? Iya. Sama suara kamu cumannya aja. Males lagi lagi. Kamu kan juga makan putih. Cuma kunyah yang kalau memang belum ada foto resmi, foto yang sifatnya, maksudnya ya kalau yang 2021 kan mereka mau kom yang memang sudah gitu sudah disesuaikan gitu. Tapi kalau yang ini harus ada ya. Nah ini juga dibuat sama kayak ini dari tahun berapa sampai berapa ya, yang ini juga sama. Ini dicek lagi namanya salah ya, pakai Z saya. Nah, kalau untuk pembimbing sama penguji nanti, kalau udah dikasih tahu siapa nama pengujinya, itu jangan jangan cuma dosen pengajar sekaligus pembimbing, tapi ditambahkan yang telah apa gitu ya. Jadi ada beda dengan yang nama-nama lainnya gitu ya. Misalkan yang telah membimbing apa, yang telah mengarahkan atau apa gitu ya. Silakan bisa ditambahkan. Ini juga iya nanti kalau namanya sudah ada. Kalau untuk ini udah saya koreksi kan ya, latar belakangan. Jadi pastikan apa yang ada. Ini udah ada daftar daftar pustakanya belum? Udah, tapi dikit dulu. Enggak, maksudnya sudah tertera di apa namanya, di daftar pustakanya belum gitu. Semua citasi yang ada. Nah ini misalkan. Nah itu ya. Jadi pastikan ini semua yang tertulis di sini itu harus ada di daftar pustaka. Nah ini belum ada nih. Nah ya, tuh. Ini belum ada. Misalkan Savitri. Nah, kalau penulisan citasi itu yang ditulis itu adalah penulis pertama. Si Savitri ini dia urutannya kedua loh. Ya kan? Ini apa satu nama yang sama? Enggak kan? Iling sendiri, Savitri sendiri kan? Iya. Dan karena di sini penulisnya itu lebih dari dua, maka tulisnya bukan kayak gini, Savitri 2018, tapi Iling et al. 2000, ini 17. Yang benar yang mana? 17 18? Nah, itu. Jadi ini masih salah ini. Jadi kalau dia penulisnya satu, tulis misalkan Savitri ya Savitri aja. Tapi kalau penulisnya dua, terus dua-duanya Savitri sama siapa gitu. Tapi kalau penulisnya lebih dari dua, cukup penulis pertamanya, belakangnya et al. Baru tahun. Tuh. Nah ini penulisnya dua apa enggak nih? Rajanat sama Kavita. Ya.
Nah, malah belum ada. Ya. Kemudian dry loss. Ini berapa penulisnya? Nah, ini cukup satu ya. Tahunnya harus pas 2019. Kemudian novel. Novel ini berapa ini? Novel dan Malahayati S. Nah, ini belum ini apa ini? Jurnal atau apa ini? Bawahnya. Oh, ini. Kalau mau nulis jurnal ya, dari jurnal itu kan sudah saya contohkan ya di grup itu. Penulisannya seperti apa? Ini untuk perumusan masalah ya. Apakah ekstrak daun kelor dapat dijadikan toner wajah? Di konsentrasi berapakah? Ini sebetulnya bukan kata yang bisa dijadikan kata di awal ya. Di konsentrasi berapakah? Jadi mungkin bisa diganti pada ya. Pada konsentrasi berapakah gitu ya. Jadi pada konsentrasi berapakah ekstrak ya, ini darinya dihapus, ini nggak perlu. Daun kelor yang menunjukkan hasil evaluasi fisik yang baik ya. Nah, kemudian tujuan masalah coba dilihat. Ini penomorannya A dan B. Sedangkan di sini 1 dan 2. Ini A dan B juga. Nah, mau pakai yang mana ini? Pakai 1, 2 atau AB? Ini harus sama ini ya. Tuh, ini juga penulisannya harus sesuai dengan yang di atas urutannya. Jadi tidak boleh berbeda, dia harus pas. Kalau memang 1 ya berarti pakai yang ini, kalau pakai A pakai yang ini. Tapi dia harus sejajar. Gitu. Ini juga diganti ya. Mengapa mengetahui ini berarti mengetahui pada konsentrasi berapakah ekstrak daun kelor yang baik dalam pembuatan toner wajah. Ya ini aja sama ini aja. Nggak usah diganti yang baik gitu. Mengetahui pada konsentrasi berapakah ekstrak daun kelor yang menunjukkan hasil evaluasi fisik yang baik. Jadi antara rumusan masalah sama tujuan itu masih dalam satu tulisan yang sama. Bedanya kalau yang satu itu tanya, kalau yang satu itu mengetahui. Tapi mengetahui dia. Jadi tinggal mengganti yang itunya. Nggak usah selanjutnya ya, langsung aja nih. Dan
dilakukan fisik. Ini apa aja berarti? Uji ruang leptis, pH, uji homogenitas, sama daya serap. Nah, ini juga nanti dilengkapi ya, apa namanya, daftar pustakanya, pokoknya apa yang ada pada tulisan ini semuanya ya harus di tertera pada daftar pustaka. Nah, satu lagi, ini kan di sini sudah ada contoh Aminah ya, Aminah DKK. Nah, sekarang coba disepakati aja, Anggi, mau nulisnya kalau dia penulisnya lebih dari satu, lebih dari dua, kan pakai DKK atau et al. Ya. Mau pakai et al atau DKK, boleh dua-duanya, tapi harus sama dari awal sampai akhir. Kalau ada penulisan yang tulisannya apa, penulisnya lebih dari dua, ya DKK semua. Kalau mau DKK, kalau et al berarti et al semua ya. Kemudian ini saya arahkan ya, kalau untuk taksonomi ini mungkin nanti sama ya sama Fathiyah ya, kalau memang belum diganti. Ini pakai web ITIS ya. Nah, untuk spesiesnya di judul itu penulisnya mau ditulis lam gini atau L aja? Iya, berarti disesuaikan ya. Tuh, ini disesuaikan dengan penulisan di judul. Oke, morfologi daun, maka batang, bunga, buah, biji. Kok tadi kayaknya akar? Oh, bunga, kemudian akar. Nah, ini kan kalau untuk dijadikan subjudul itu terlalu sedikit. Jadi ini dijadikan satu aja, kan udah ada judulnya nih, kandungan kimia dan manfaat daun kelor. Jadi nggak perlu ada lagi manfaat daun kelor di subjudulnya. Jadi ini dijadikan satu dengan yang ini, ya kan? Iya. Jadi satu. Nah, ini manfaatnya coba ditambahkan lagi ya. Sebetulnya kamu ini udah menuliskan manfaat itu di sini sebenarnya. Bisa sekilas saya lihat tadi. Nih, khasiat kan? Jadi jangan overlap. Kalau memang sudah ada subjudul sendiri untuk manfaat, berarti itu diletakkan di subjudul manfaat yang kaitannya dengan pemanfaatannya untuk apa, entah itu untuk pangan, entah itu untuk obat tradisional atau untuk herbal ataupun apapun itu dia masuknya ke dalam subbab manfaat ya. Nah, kalau memang deskripsi daun kelor ini sebetulnya tidak begitu dipentingkan, sebetulnya langsung aja morfologi. Nggak apa-apa. Karena kita pengen tahu identitasnya. Botani itu kan kaitannya dengan identitas dari si tanaman. Jadi langsung morfologinya nggak apa-apa. Yang kaitannya juga dengan taksonomi. Misalkan yang pertama itu morfologi dan taksonomi itu boleh. Kalau memang takutnya overlap loh, itu. Lalu apa ya, di sana ada, di sini ada gitu. Nah, ini nanti ditambahkan ya. Ini jadi satu aja, misalnya paragraf pertamanya itu membahas tentang kandungan. Baru nanti paragraf keduanya terkait manfaat. Tuh. Nah, sebetulnya kalau untuk judul formulasi ya itu tidak perlu bertele-tele ya berkenaan dengan proses ekstraksinya. Meskipun memang ekstraksi itu juga penting di dalam penelitian ini, tapi kan bukan utama. Jadi jangan sampai nanti orang mikirnya kalau penelitian Anggi ini tentang metode ekstraksi, karena begitu banyaknya referensi yang berkenaan dengan ekstraksi. Tuh. Kalau memang mau menjelaskan boleh-boleh saja, tapi tidak mesti semua. Cukup perwakilan aja.
Misalkan cara dingin, yang sering kita lakukan apa? Maserasi, ya perkolase oke lah ya. Mungkin yang banyak cara panas yang ditulis ya. Kalau dekok nggak usah ya, mungkin cukup reflux sama sohlet misalkan. Nah keywordnya adalah ya, di sini kemarin pakai apa? Ekstraksinya, mau pakai apa? Ultrasonik, Mbak. Nah itu masuk kemana? Itu cara panas atau cara dingin? Atau mungkin ada metode lain lagi. Ada sih Bu di bawahnya dijelasin Nah, itu gitu. ya. Jadi nggak semuanya kita tuliskan ya. Nah, pada prinsipnya gini, ketika kamu memutuskan untuk memilih ultrasonik, itu pasti ada plus minusnya. Ketika kenapa memilih ultrasonik, harus tahu kelebihan ultrasonik itu apa dan kelemahannya apa. Itu. Makanya keywordnya adalah untuk metode ekstraksi ini ya, ketika mau menyebutkan contoh-contohnya ya, ini yang pertama yang harus ada, nggak usah rinci apa tuh namanya caranya, kemudian perbandingannya, bagaimana pelarutnya, nggak usah. Satu, pengertian. Ya, misalkan maserasi apa. Terus kedua, kelebihan dari maserasi itu apa. Terus yang ketiga, bukan kekurangan ya, kelemahan ya. Kelemahan itu apa? Cukup itu aja. Dari setiap metode. Maserasi, perkolasi itu apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Sampai nanti ke ultrasonik. Jadi nanti ketika ditanya sama dosen pengujinya, kenapa tidak memilih maserasi? Kenapa tidak memilih ini? Nah, kamu punya referensinya. Karena menurut saya, berdasarkan referensi yang saya peroleh, maserasi itu membutuhkan waktu lebih lama. Nah, tapi ada datanya gitu, ada informasinya. Gitu ya. Nah, itu juga metode ultrasound juga sama ya, jelaskan pengertiannya apa, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ini belum ya? Ya, kalau memang sudah ada referensinya sebagai komponen umum, pada umumnya aja, nggak mesti harus spesifik ya, pada umumnya aja, atau mungkin berdasarkan formula yang Anggi sudah peroleh dari jurnal, ya, itu komponen dari tuner itu apa? Misalkan satu gliserin ini sudah dapat formulanya belum? Nah itu bisa dijadikan penyusun apa umum mana di mana? Nah ini ya. Nah gliserin ya, kemudian kemudian ini sebagai surfaktan ya. Jadi istilahnya tahu secara umumnya aja dulu. Itu yang biasa ya, yang biasa digunakan. Itu apa saja. Tuh. Ini semua tergantung dari produknya ya. Karena toner dengan yang lain pasti berbeda. Nah, ini segera ditambahkan ya yang ini ya. Oke, kemudian evaluasi fisiknya organoleptis. Ini belum ya? Ada berapa sih tadi? 1, 2, 3, 4 ya? Ini ada yang tidak bisa kamu lakukan, yang seharusnya mungkin dilakukan. Yang antioksidan itu, Bu. Oke, itu nggak mungkin. Terus apa lagi? Untuk tuner itu pada umumnya pH, udah ya pH. Uji daya serap, homogenitas, organoleptik. Kalau untuk viskositas nggak ya? Tuner. Kayak dia nggak sih beli jurnal itu. Karena kita memang sudah ada alatnya ya, dan memang kalau memungkinkan istilahnya bisa dilakukan, nggak apa-apa dilakukan. Nanti akan menjadi pertanyaan, kalau memang tuner itu tidak dilakukan ini,
Ya, ini beberapa saya baca jurnal ada ini. Nanti tambahkan viskositas ya. Berarti organoleptis, homogenitas, viskositas, sama pH. Sama daya serap ya. Oh gini, di Farmakope udah ada ya? Ini kemarin ini pakai apa? Daun kelor kan? Nah, menulisnya jangan kayak gini. Referensinya. Yang menulis siapa Farmakope herbal ini? Ini kan judul bukunya. Karena yang ditulis itu harusnya adalah penulis. Entah itu Depkes atau Kemenkes. Dilihat lagi Farmakope herbal itu siapa yang nulis. Karena penulis itu tidak mesti harus orang, satu orang, dua orang, enggak. Lembaga pun juga disebut, entah itu Depkes, entah itu Kemenkes, ya. Dan ini harus sesuai dengan format citasi. Gitu. Paham ya? Oke, kalau untuk simplisia, ini bukan rendemen ya, ini nggak terlalu penting, tapi cukup diganti susut pengeringan. Jadi dengan susut pengeringan itu kita pengen tahu, ini kan bikin sendiri kan, sampel daun kelornya yang awalnya segar jadi kering. Jadi dengan susut pengeringan kita pengen tahu proses kehilangan air itu ya, yang itu terjadi pada saat proses pengeringan itu sudah berapa persen gitu. Jadi kalau masih di atas 10% ya artinya itu bagaimana, kalau kurang dari 10% itu bagaimana. Itu akan menentukan kualitas dari simplisia kita. Gitu. Jadi kita jangan sampai simplisia yang belum kering benar itu kita jadikan ekstrak. Itu nanti masih kandungan airnya masih tinggi itu ya. Nah, kalau untuk ekstrak nah baru rendemen boleh. Ya, berarti organoleptik sama rendemen. Nah, formula ini dari mana? Jurnal. Oke, ada modifikasi nggak dari Anggi? Apa plek ketiplek? Beda di ekstraknya aja. Nah, berarti tulis ya referensi citasinya. Misalkan siapa namanya? Ingat nggak? Enggak, berarti misalkan A tahun 2020 misalkan ya. Berarti ada catatannya dengan modifikasi. Jadi kalau ditanya, oh ini dari A 2020 ya, modifikasinya apa? Nah, berarti modifikasinya bisa menyampaikan. Di sini yang saya modifikasi adalah presentasi dari ekstrak daun kelor. Yang saya gunakan di sini ada 3%, 5%, dan 7%. Nah, emang dari jurnalnya itu berapa yang digunakan? Misalkan ya. Yang di situ yang digunakan 1%, 3%, sama 5%. Terus yang bagus menunjukkan yang mana? Misalkan 5% misal. Berarti saya memberikan modifikasi 7% karena saya pengen tahu kalau ekstraknya kita naikkan, ada nggak pengaruh secara fisik terhadap sediaan tersebut. Karena harapannya semakin banyak ekstrak yang kita berikan, itu sifat antioksidannya akan semakin tinggi. Tapi kalau memang ternyata 7% nanti hasilnya jelek,
malah kita niatnya ingin menambahkan antioksidan ke dalam formulanya, bagus ya tujuannya nih untuk mempertinggi antioksidan, tapi ternyata si sediaannya malah jelek, ya nggak bisa kita paksakan gitu. Tetap kita mencari range yang untuk antioksidannya dapat, untuk sediaannya juga dapat gitu ya. Nah, ini juga ada dasarnya ya. Apakah 3%, 5%, 7% itu sudah memiliki sifat antioksidan? Gitu. Jadi jangan sampai nanti kita mengklaim, oh ya ini punya antioksidan, ternyata di dalam presentasi tersebut belum menunjukkan sifat antioksidan. Sudah nemu jurnal kalau daun kelor memiliki aktivitas antioksidan? Tapi cuma kayak sedikit-sedikit gitu, Bu. Ininya apa? Yang penting ada penelitian yang menyebutkan daun kelor tuh punya aktivitas antioksidan. Jangan sampai nanti kita hanya dengan anggapan kita kalau daun kelor punya antioksidan gitu. Jadi harus ada jurnal pendukung. Walaupun dalam hal ini Anggi tidak melakukan gitu. Nggak harus melakukan, kita bisa mengambil dari jurnal orang lain yang sebelumnya sudah menguji daun kelor apakah memiliki aktivitas antioksidan atau tidak. Itu dasar yang paling kuat. Jadi tidak akan disalahkan kitanya ya. Kita boleh mengambil dari jurnal lain yang sudah melakukan penelitian tersebut. Tinggal kita itu hanya mengambil sampelnya untuk kita masukkan ke dalam sediaan yang formulanya sudah kita tentukan. Kan gitu, ya kan? Nah, ini harus ada ini. Ini sebetulnya adanya juga di latar belakang harusnya. Ada nggak di latar belakang yang menyebutkan kalau daun kelor itu punya aktivitas antioksidan, ada nggak? Nah, ini kan sudah ada di sini. Ya. Artinya dalam hal ini menunjukkan kalau si kelor ini punya aktivitas antioksidan. Ya. Sama jurnal yang kamu acu. Ini formulanya ini sama-sama daun kelor bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu dari Karina. Yang itu lihat yang itu tapi Basisnya. produknya beda, basisnya dia cuman yang dalam daerah 3%, 5% itu mulai dari, tapi dia produknya produk ini apa, resmis. Tapi sama-sama daun kelor? Iya. Oh, nggak masalah. Ya, artinya kita pengen tahu kemanfaatan si daun kelor itu gitu. Oh, ternyata sekian persen itu sudah menunjukkan antioksidan gitu. Kalau yang di acu itu buat apa? Produk apa? Produk apa? Dan apa? Toner juga. Cuman ekstraknya dia dari bulpari kalau misalnya. Nah, yang itunya yang untuk daun kelornya sendiri produk apa? Resmis. Itu di presentase berapa? Dia menunjukkan bagus. 7 kalau nggak salah. Nah, kita lihat untuk tuner apakah 7 juga menunjukkan sediaan yang bagus gitu ya. Artinya dalam hal ini bisa dijadikan acuan gitu. Tab kamu ada berapa persen, Nak? Ya Allah. Ini konsentrasi yang digunakan harusnya yang basis pun juga dihitung ya. Berarti 0,
Nah, kan basis tidak ada tambahan kan? Ya, jadi 0, 3, 5, 7. Ini jangan lupa setiap nulis paragraf ya harus ada alinea yang menjorok ke dalam. Dan ini nulisnya nanti disesuaikan ya untuk yang lain. Jadi penomoran ini tuh harus tepat di tulisan awal kalimatnya ini. Jadi harus di bawah V-nya ya. Ini kayaknya belum sesuai ya, masih segini nih. Nah, baru nanti dijamakan juga sama yang ini. Berarti ini ditambahkan ya, kalau udah ada uji di depan ini satu aja uji pH, terus homogenitas ya, nggak usah ditambahin uji lagi. Itu satu aja, viskositas, terus organoleptik. Ini harusnya di awal ya urutannya. Ini dulu lumrahnya itu ini dulu. Oke. Ini di mana ngumpulinnya sampelnya? Dari Lampung Selatan ya, Bu? Cukup kotanya aja di mana gitu. Lampung Selatan. Nah, tulis ya di sini. Jadi ditambahkan tempat ngumpulinnya di mana. Nah, kan tadi Simplicia kan ada data terkait apa aja? Organoleptis kan? Sama susut pengeringan ya. Jadi setelah ini dihitung apa? Diamati ya, diamati Simplicia yang telah kering. Diamati organoleptis dan dihitung susut pengeringan dengan rumus ya. Ini harusnya pakai metode ultrasonik kan? Iya, diganti. Iya, bingung nanti kok ultrasoniknya 3 kali 24 jam ya. Ini disesuaikan dengan metode ultrasonik ya. Jadi sama sebetulnya UAE itu ya. Dia pakai 3 replikasi ya. Di mana satu replikasi itu selama 45 menit ya dengan suhu 40 derajat ya. Jadi setelah 45 menit ya diatur suhunya 40 derajat, nanti diangkat ya, disaring filtratnya, ampasnya dikasih lagi pelarutnya dengan jumlah yang sama ya. Kemudian begitu lagi sampai ke 3 kali. Nah, untuk perbandingannya ini kan pakai 250.
250 kalau 1 banding 5 saja. Ini pakai 100 gram aja ini, nggak usah 250. Jadi 100 gram Simplicia ya, pelarutnya 500 mili. Ini untuk 1 replikasi ya. Nah, kemudian totalnya ada 3 ya, berarti 3 dikali 500 mili. Totalnya berarti 1,5 liter, ya kan? Jadi perbandingannya 1 banding 5 ya. Nah, ini juga sama nanti ya, setelah mendapatkan ekstrak kental, habis itu diamati organoleptiknya dan nilai rendemen ekstrak rumus. Ini ekstrak dulu atau apa? Oh, kamu pisah ya? Sebenarnya daripada double-double ya, cukup 1 aja. Oh, nggak usah nih. Ya, benar gini aja. Nanti ditanya pulangan caranya gimana gitu. Oh, berarti di sini nggak, kalau udah rumusnya di sini berarti ini nggak usah ya? Ini rumusnya nggak usah. Berarti cukup dihitung rendemen ekstrak gitu aja. Ini juga cukup dihitung susut pengeringan. Jadi rumusnya udah di bawah kan? Oke. Sampai situ. Oke. Ini sambil tapi sebetulnya nanti ini aja ya, jangan nyoba dulu ya, karena kamunya belum mateng di prosedur. Tadi kan ditambahkan uji viskositas ya. Coba untuk prosedur dirapihkan dulu ya. Sesuai dengan apa yang sudah ada pada jurnal-jurnal. Nanti saya cek lagi. Kalau memang sudah oke, baru nanti nyoba dulu untuk yang basis. Ya, basis itu pun harus dievaluasi dulu dari semuanya sesuai dengan apa aja ujinya. Kalau memang sudah memenuhi syarat, baru nanti dilakukan variasi terhadap ekstraknya. Gitu. Nah, kemudian untuk viskositas, kalau memang ada penelitian yang sama, apalagi itu kaitannya dengan tuner, ya kalau ekstrak mah nggak masalah. Tuner apapun itu, ya mau ekstrak A, B, C boleh, dilihat viskositasnya, dia menggunakan RPM berapa untuk tuner, ya. Kemudian nanti ada standarnya. Viskositas tuner itu berapa sih? Nanti angka yang muncul pada saat dilakukan uji itu kita bandingkan dengan standar. Apakah sudah memenuhi atau belum, ya. Karena nanti viskositas itu membutuhkan setting ya, setting RPM-nya berapa, kemudian spindle yang digunakan berapa. Jadi coba belajar dulu di jurnal-jurnal, cari tahu kalau tuner itu pemeriksaan viskositasnya itu aturannya gimana. Tapi jangan selain tuner ya, pokoknya hanya tuner saja. Karena kita pengen tahu ke viskositas atau kekentalan dari tuner yang kita bikin.
paling enggak basisnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Itu ya. Oke, itu untuk Anggi sambil Leleng dilengkapi. Jadi nanti konsultasi ke saya untuk draftnya tidak cuma prosedurnya, tapi sudah dilengkapi tadi yang belum-belum apa ya, yang masih kurang apa itu sekalian dilengkapi. Jadi nanti waktu kita tidak habis untuk revisi terkait penulisan, tapi lebih pada isinya seperti apa. Itu ya. Oke, ini untuk Anggi ya. Sekarang untuk Wacia. Serum ya. Kalau serum ada viskositas kan? Ada. Kalian bisa join aja, maksudnya nggak perlu masing-masing kan, biar biar saling mengingatkan. Formulasi dan evaluasi serum wajah dari ekstrak kulit. Oke. Ini udah dicek ya. Ini sudah. Nah, ini penulisan A-nya harusnya iya, harusnya A kecil kan ya. Sebenarnya kalau untuk abstrak ya, Anggi juga termasuk, nggak apa-apa nyicil untuk, kan abstrak itu ya, nggak mesti harus nunggu hasil sebetulnya. Karena hasil itu pasti di bawah. Karena abstrak itu pertama isinya ya, abstrak itu isinya yang pertama adalah pendahuluan. Yang itu mencakup latar belakang ya. Terus yang kedua, tujuan. Tujuan penelitian itu apa? Ini kan sudah ada semua. Terus metode yang digunakan. Baru nanti hasil dan pembahasan. Pembahasannya juga nggak perlu panjang lebar ya. Hasil terutama. Terus kesimpulan. Terus kata pun keyword. Nah, ini bisa dicicil nih. Pendahuluan bisa, tujuan metode bisa, hasil nanti ya. Kesimpulan belum, kata kunci sudah bisa. Coba cari di jurnal. Rata-rata kalau penelitian formulasi toner sama serum itu kata kuncinya apa? Udah ambil aja dari situ, nggak usah mikir kan? Artinya sudah ada kata kunci yang biasa untuk menemukan penelitian-penelitian yang kaitannya dengan produk yang kita bikin, ya. Ya, jadi nanti biar tidak kesulitan. Ini sudah fix ya. Sama lah ya, artinya sesuatu yang bisa kita cicil di awal, kita cicil. Nah, ini sebenarnya kalau kamu punya foto sekiranya bisa ditampilin dulu, tampilin dulu aja nggak apa-apa. Syukur-syukur nanti kalau udah ada foto yang terbaru. Tapi kalau enggak juga, ya pakai itu nggak apa-apa. Yang penting formal aja sih, nggak harus pakai jas atau apa. Foto yang buat KRS juga boleh. Yang penting bukan selfie kan. Nah, ini untuk riwayat pekerjaan, ini nomornya disesuaikan ya. Ini di formatnya apa? A, B, C atau 1, 2, 3? Ini A lagi ya. Jadi kalau A ya A, B, C semua, 1, 2, 3, 1, 2, 3 semua ya. Jadi harus disesuaikan untuk penomorannya. Ini saya kasih catatan ya. Sesuaikan jenis penomoran menurut format.
Sama sekalian ya nanti untuk yang daftar inisinya kasih halaman. Halaman itu kalau memang nanti berubah nggak masalah, kan pasti berubah dong. Kalau nanti ada revisi lagi, bahkan sampai terakhir kalian SMH saja pasti nanti ada revisi. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada angkanya. Kalau gini nanti kosong. Ya. Nah, ini kan penelitian untuk Fatsiah kan kaitannya si kulit bawang merah itu kan sebagai anti jerawat. Di mana jerawat itu kan disebabkan karena bakteri, kan begitu, ya kan? Berarti harus ada data yang menunjukkan kalau kulit bawang merah ini punya kemampuan sebagai anti bakteri. Syukur-syukur kalau antibakterinya khusus terkait ini Propionibacterium acne, ya. Jadi nanti ketika ditanya sama penguji, yakinnya dari mana kalau si kulit bawang merah ini punya aktivitas antibakteri? Gitu kan, dalam hal ini sama ya, Anggi sama Fatih kan tidak melakukan antioksidan sama antibakteri, tapi cukup dari referensi yang menyatakan kalau sampel tersebut memang memiliki aktivitas anti itu tadi. Tapi harus ada datanya. Ya, ada nggak di sini kalimat yang menunjukkan si Bu apa tadi itu kulit bawang merah itu punya aktivitas antibakteri, coba? Belum kan? Ya, mana yang di sini sudah disebutkan? eh, Nah, bisa ditambahkan di sini nih setelah apa namanya menyebutkan senyawa-senyawanya ini, ya. Coba uraikan, singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Coba uraikan kalau senyawa-senyawa tersebut memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, termasuk bakteri penyebab jerawat. Nah, coba cari, ini harus ada data dukungnya ini dari jurnal penelitian anti bakteri kulit bawang merah. Banyak ini mau dan, ya kan? Ini juga sama ya untuk rumusan masalah tadi, bukan di konsentrasi tapi pada konsentrasi berapakah bla 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 ya, ekstrak kulit bawang merah yang menunjukkan hasil evaluasi fisik yang baik. Kurang ini fisik apa? Sediaan. Apa tadi? Serum ya. Nah, penyakit juga sama ya. Fisik sediaan tuner. Nah, ini juga disesuaikan ya. Disesuaikan. Berarti di yang kedua ini yang perlu dibenarkan ya. Mengetahui pada konsentrasi berapakah ekstrak kulit bawang merah yang menunjukkan hasil evaluasi fisik sediaan serum yang baik. Nah, kemudian kalau untuk uji-uji evaluasinya di sini leptis, pH, homogenitas, viskositas. Nggak ada daya serap. Daya sebar kan? Iya, itu. Ya. Daya sebar ya. Tapi kan kaitannya juga dengan, oh ya, daya sebar. Oke. Nanti disesuaikan ya. Cari jurnal yang berkenaan dengan pembuatan serum itu pada umumnya apa saja yang bisa kita lakukan. Tapi kalau yang nggak bisa jangan dipaksakan. Ya. Nah, ini malah belum ditulis secara ilmiahnya ya. Hati-hati, pokoknya harus sesuai. Ini kan miring tuh.
Ini sudah pakai itis. Nah, sekarang tinggal pengaturan ininya, penulisannya. Ini penulisannya terlalu lebar-lebar ya. Jadi ini dipepetin sini. Nah, ini cukup kecil aja di sini untuk titik 2-nya ini. Nah, ini oh terpisah ya. Nanti benerin ya. Sama. Ini juga begitu. Ini genusnya tulis miring, ini juga ditulis. Nah, ini harusnya tepat di bawah akar A-nya. Nah, ya.